Ada luka yang tidak bisa disembuhkan sebentar. Ada luka yang harus kita genggam, kita peluk, kita terima sebagai bagian dari siapa diri kita. Tapi bagaimana jika kita bisa melampauinya? Bagaimana jika di balik luka itu ada sebuah jalan menuju pemulihan, kekuatan, dan harapan? Cerita ini bukan tentang melupakan. Ini tentang membangun kehidupan lebih bahagia. Perjalanan menyembuhkan luka dan belajar pulih. Lita Permatasari, Iya. Mbak Lita, thank you loh sudah datang, Iya, sudah mau sama-sama. berbagi, menyempatkan diri untuk berbagi. Apa kabar Mbak Lita? Alhamdulillah sehat. Mbak Lita, kalau saya boleh bertanya, apa momen pertama yang membuat Mbak merasa ada yang tidak beres dengan emosi Mbak atau pikiran Mbak? Momen pertama ya. Iya. Momen pertama itu saya merasa banyak hal-hal yang sebelumnya saya bisa lakukan. Nah, tapi saat itu saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sebetulnya sebelumnya itu aman-aman aja saya lakukan. Kalau boleh digambarkan seperti apa? Yang misalnya Mbak yang biasanya merasa Biasanya tuh saya itu kan orangnya seneng bersosialisasi, seneng ketemu sama orang, seneng ngobrol sama orang. Tapi tiba-tiba di fase itu saya jangankan untuk ketemu sama orang, untuk keluar rumah, bahkan keluar kamar aja, itu saya nggak ada minat sama sekali. Saya nggak ada keinginan untuk keluar dari kamar. Saya nggak ada keinginan untuk mandi bahkan. Kayak mungkin kalau orang normal akan ingin mandi minimal 1 hari 2 kali. Diri saya waktu itu, saya pernah bahkan sampai 2 hari 2 malam itu saya nggak mandi dan saya merasa nyaman aja. Akhirnya siapa yang menyadarkan Mbak ketika ada sesuatu hal yang tidak wajar dari emosi dan tingkah laku Mbak? Kayaknya sih diri saya sendiri awalnya. Luar biasa. Iya. Jadi kesadaran itu datang memang Mbak sadari sendiri. Betul. Bahwa ada sesuatu yang tidak Ada wajar. yang aneh gitu. Saya merasa gini, dulu saya nggak kayak gini loh, kok sekarang saya begini ya. Dulu saya ketemu orang seneng loh, saya ngobrol sama orang seneng, kok sekarang saya takut ya kalau ketemu orang banyak, ada di antara orang-orang banyak itu saya panik, saya takut. Mbak sadar nggak bahwa kenapa perubahan itu terjadi? Awalnya enggak, saya nggak tahu, saya cuma tahu ada yang berubah di diri saya, tapi saya nggak menyadari. Nah, ketika itu Mbak lakukan tanpa Mbak sadari, itu apa dampaknya ke kehidupan Mbak atau pekerjaan dan kegiatan Mbak sehari-hari? Itu sangat mengganggu ya. Contohnya kayak harusnya saya bisa antar anak sekolah, bisa stay minimal 5-10 menit di sekolah untuk ngobrol sama orang tua yang lain. Ini saya nggak ada keberanian untuk ngobrol sama orang, bahkan di rumah pun mengganggu sekali tuh, apalagi ketika fase emosi saya sudah mulai meledak-ledak. Itu saya rasa orang di sekeliling saya sudah sangat terganggu, cuma saat itu saya masih belum tahu, belum bisa bagaimana sih cara untuk mengontrol emosi saya gitu, supaya saya tuh nggak meledak-ledak terus. Itu belum mampu. Ya, ketika Mbak akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam pikiran Mbak, lalu apa yang Mbak lakukan? Saat itu saya tanya sama anak. Anak saya kebetulan juga yang pertama itu komplain gitu, mama kenapa sih marah-marah terus gitu, kasihan tau ma adik-adik. Mama emang nggak kasihan apa? Kalau terus saya paling cuma jawab waktu itu karena saya nggak ngerti apa sebenarnya apa sih yang saya rasain gitu. Saya cuma bilang mama capek. Terus anak saya bilang, mama kalau mama kayak gini bukan cuma mama yang capek, kita semua anak-anak mama juga capek lihatnya mama marah-marah terus. Di situ akhirnya saya
wah nggak benar ini gitu, saya harus ngelakuin sesuatu, tapi saya nggak tahu waktu itu dimulai dari mana. Saya waktu itu cuma bilang sama suami saya sama anak saya bilang, saya sakit nih, kayaknya saya sakit, saya nggak bisa kayak gini, obatin saya gitu. Saya cuma berkali-kali ngomong kayak gitu. Dan apa yang dilakukan ketika sadar bahwa saya sakit, saya perlu diobati? Waktu itu suami bawa saya ke psikolog awalnya. Ke psikolog, saya dibawa ke psikolog untuk berkonsultasi. Konsultasi pertama itu sampai berjam-jam, nggak berasa lebih dari 3 jam. Itu saya keluar semua apa yang unek-unek saya mungkin tadinya kesimpan, akhirnya bisa keluar semua. Tapi di situ saya di treatment gitu, dikasih terapi untuk menulis, menjurnal. Saya lakukan, tapi saya merasa belum lebih baik setelah saya melakukan itu semua. Memang ada perubahan, tapi saya merasa tuh nggak terlalu berarti perubahannya. Akhirnya dari situ saya memberanikan diri untuk ke psikiater, karena yang saya tahu psikolog itu kan tidak meresepkan obat. Jadi saya menyadari atau saya sudah melakukan nih apa yang psikolog bilang gitu, lakukan ini, lakukan begini gitu, tapi kok nggak lebih baik ya gitu. Akhirnya saya berpikir, apa saya perlu obat, apa saya perlu bantuan obat untuk menyembuhkan keanehan yang waktu itu saya rasa gitu. Akhirnya saya ke psikiater. Nah, Mbak, ketika Mbak merasa bahwa tidak ada efek yang terlalu berarti ketika ke psikolog, terus merasa bahwa ini aku butuh sesuatu yang lebih. Mbak menyadari itu bahwa mungkin obat akan menenangkan saya. Akhirnya memilih psikiater. Mbak, kadang-kadang stigma masyarakat terhadap psikiater itu identik dengan kejiwaan. Nah, pada saat itu Mbak merasa malu nggak untuk misalnya, oh saya nih kayaknya ada sesuatu dengan jiwa saya, gitu loh, dengan stigma masyarakat. Saya sudah ada di fase yang saya tidak peduli orang bicara apa tentang saya. Yang tahu diri saya hanya saya dan luar biasa keluarga saya dan Tuhan yang tahu. Dan itu paling penting ya, bahwa kesadaran itu datang dari diri dan kebutuhan itu datang dari diri kita. Dan tujuan saya pun ke psikiater untuk mengobati apa yang ada yang salahkah dari diri saya. Kalau memang stigma masyarakat bilang istilahnya gila gitu kan, ya nggak apa-apa. Selama orang yang sakit gila atau orang yang gila itu ingin sembuh kok, kenapa enggak gitu? Kenapa harus malu? Sempat nggak ada keraguan untuk itu? Nggak ada sama sekali. Saking pengennya untuk sembuh. Karena saya juga sudah merasakan nggak nyaman sama diri saya yang waktu itu. Nah, ketika Mbak memilih untuk akhirnya oke, saya pengen ke psikiater. Bagaimana Mbak memilih psikiaternya? Kalau untuk memilih sih, karena saya jalurnya BPJS, jadi gak banyak pilihan sih sebetulnya. Waktu itu kan harus di vaskes pertama, tapi alhamdulillah dilancarkan. Di vaskes pertama saya minta rujukan untuk ke rumah sakit, itu mudah. Dan di rumah sakitnya pun saya dapat alhamdulillah dokter yang memang sangat luar biasa. Psikiater yang sangat luar biasa, memberikan sugesti-sugesti yang menurut saya bagus lah, sesuai dengan keinginan saya gitu. Ketika pertama kali Mbak ketemu psikiater, apa perasaan Mbak? Waktu masih antri nih, belum dipanggil, saya senang gitu. Saya ada rasa senang karena akhirnya saya ada di titik ini. Akhirnya saya bisa berobat. Mudah-mudahan ini jalan untuk saya bisa sembuh gitu kan. Tapi pas saya masuk, saya ketemu, saya nggak ngerti kenapa. Ketika saya ketemu, dokter tanya apa yang dirasakan. Selalu kayak gitu, waktu di psikolog begitu, waktu dengan psikiater pun begitu.
seketika saya langsung sedih yang sangat dalam. Saat itu saya cerita, nangis, saya bisa keluarin apa hal yang nggak bisa saya keluarkan ke semua orang. Di depan psikiater saya keluar semua, kayak ngalir aja gitu, cerita semuanya yang saya rasain, yang saya alamin, yang mengganggu diri saya dan keinginan-keinginan saya itu keluar aja, ngalir begitu aja. Ngalir begitu aja karena memang itu sesuai harapan. Iya. Atau memang Mungkin- gaya psikiaternya yang membuat Mbak Iya, nyaman. mungkin psikiaternya juga memberikan treatment atau mensugesti sayanya dengan baik, memberikan kenyamanan. Akhirnya saya bisa keluar semuanya. Setelah Mbak cerita dengan psikiater, apa dengan kasus Mbak ini, psikiater menyarankan apa sama Mbak? Psikiater menyarankan untuk saya melakukan treatment kursi kosong. Jadi saya ini kan kondisinya depresi berat. Nah, depresi berat itu terjadi karena banyak luka dan trauma yang terpendam, yang tersimpan. Nah, untuk menyembuhkan itu saya harus mengeluarkan semua luka-luka itu, jangan disimpan tapi harus dibuang. Nah, cara membuangnya itu saya harus terapi kursi kosong. Terapi kursi kosong itu saya harus berbicara seolah-olah di atas kursi itu ada orang-orang yang pernah mungkin melukai hati saya, yang pernah menyakiti diri saya atau hati saya, yang mungkin secara sebelumnya mulut saya sudah memaafkan atau sudah mengikhlaskan, tapi ternyata di alam bawah sadar saya belum memaafkan mereka ternyata gitu. Nah, itu saya bisa keluarkan, saya bisa ceritakan, atau saya bisa bicara apapun, atau kekesalan, emosi, semuanya saya bisa keluarkan lewat terapi kursi kosong itu. Jadi saya bicara dengan kursi kosong itu seolah-olah orang tersebut ada di kursi tersebut. Itu dokter menyarankan seperti itu caranya untuk mengeluarkan energi-energi negatif atau luka-luka yang masih tersimpan, itu caranya seperti itu. Efektifkah cara yang disarankan oleh psikiater? Seberapa efektif cara itu yang bisa membalut luka Mbak, menyembuhkan luka yang selama ini selalu mengganggu pikiran dan emosi Mbak Lita? Menurut saya sangat efektif, karena pas saya melakukan itu benar-benar emosi itu keluar, dan setelah emosinya itu keluar saya merasa lebih tenang. Ada ketenangan yang sebelumnya saya nggak dapet. Di situ ada rasa tenang, ada rasa ikhlas yang lebih luas yang saya rasakan. Dan saya juga memang di treatment obat juga. Jadi ada 2 macam obat yang memang harus saya konsumsi karena levelnya itu kan depresinya sudah berat. Jadi untuk merelaksasi mungkin syaraf-syaraf saya yang, karena dokter bilang saraf saya terlalu tegang karena banyak hal yang dilewati. Iya, banyak luka. Iya. Nah, ketika terapi atau treatment yang diberikan psikiater kepada Mbak, apa yang paling membuat Mbak bersyukur atau yang paling membekas dalam proses treatment itu? Di proses treatment itu dokter menyampaikan sugestinya sih, sugesti yang menurut saya cocok dengan diri saya saat itu gitu. Ada beberapa hal yang saya ingat. Sugesti itu kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita. Yang kita rubah diri kitanya, bukan orang lainnya. Itu yang saya akhirnya, oh iya, saya nggak bisa menuntut atau berekspektasi orang harus begini begitu terhadap saya, tapi sayalah, diri saya yang saya harus berubah untuk melihat mungkin sudut pandangnya harus dirubah, seperti itu sih. Itu yang paling membekas di masa terapi, dan itu yang merubah balita pun. Iya. Sama dokter bilang ada beberapa hal kan, kayak terapi kursi kosong itu kan ditujukan untuk orang lain ya, tapi kalau untuk pasangan kita harus diskusi. Terus ada beberapa yang saya bilang, yang sebelumnya yang saya tahu itu kan
oh kalau misalnya kita berhubungan sama orang yang toksik, itu kita harus putus hubungan tersebut supaya diri kita nggak ikutan toksik gitu kan, nggak menular gitu. Tapi kan dengan kasus saya ini justru orang-orang yang dibilang toksik itu dalam arti kata itu orang-orang yang ada di sekitar saya kan, orang-orang terdekat saya gitu, mungkin bahkan keluarga gitu. Nah dokter bilang oh enggak, caranya nggak seperti itu harus ada penerimaan diri. Waktu itu kan dokternya memang sama muslim. Dokter bilang ini ujian Anda harus bisa menerima. Kalau Anda lulus level ujian ini, ada hadiahnya untuk Anda. Dokter bilang begitu. Nggak semua harus Anda putus. Memutus silaturahim itu bukan hal yang baik. Dalam agama pun dilarang. Ada di situ menyadarkan saya, oh iya, saya yang harus merubah pikiran-pikiran saya. Seperti itu. Ketika Mbak melakukan treatment yang disarankan dokter, apa yang Mbak rasakan? Ketika terapi kursi Ketika kosong terapi kursi kosong yang dokter bilang kan semua itu dibalikan lagi kepada diri kita untuk merubah diri kita memandang apa itu yang sih, sedang terjadi saya gitu kan. lebih tenang. Yang saya rasakan saya lebih tenang, saya lebih bisa mengontrol emosi saya yang tadinya sebelumnya saya terlalu meledak-ledak, itu mungkin sangat-sangat berkurang. Emosi memang ada, namanya orang hidup. Ketika ada permasalahan, belum ada jalan keluar, belum menemukan jalan keluar, stres, emosi, pikiran, overthinking, tapi saya bisa mengontrol itu semua. Saya bisa mengontrol dalam artian semua bisa saya lewati pelan-pelan. Enggak kayak sebelumnya kan saya jangankan menghadapi masalah, untuk hal-hal sepele aja, kayak anak saya di rumah cuma ribut sedikit gitu, ada suara kedengeran di telinga saya, ini berisik, itu saya langsung meledak. Tapi ketika sudah mulai terapi, sudah mulai minum obat, itu semuanya stabil, lebih tenang, lebih bisa menahan emosi tentunya. betul. Nah Mbak Lita, ketika Mbak ketemu pertama kali sama psikiater, apakah Mbak seterbukanya kepada psikiater tentang apa yang Mbak rasakan, atau ada yang Mbak tutupi juga? Enggak, saya sangat terbuka. Saya ceritakan semua yang saya rasakan, permasalahannya seperti apa, saya ceritakan semua. Kalau menurut Mbak, seberapa penting hal itu diceritakan secara sejujur-jujurnya? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena itu kan yang akan menentukan terapi yang dokter akan kasih sama kita. Terus kenapa kita harus terbuka seterbuka-terbukanya? Karena kita terbuka pun, kita menceritakan apapun itu dengan orang yang tepat menurut saya, dengan orang yang kompeten memang di bidangnya. Bukan istilahnya kita curhat sama temen, sama saudara, nggak kayak gitu konsepnya gitu. Kalau psikiater kan memang dia yang lebih kompeten, dia yang akan menampung dan dia pun yang akan memberikan solusi gitu, bukan cuma sekedar mendengarkan cerita kita dan akan memberikan treatment yang tepat juga. Jadi menurut saya harus Betul. Jadi sangat memang terbuka, wajib untuk secara terbuka ceritakan nggak usah semua. malu, karena istilahnya keluar dari ruangan dokter itu, dokter nggak akan mungkin menceritakan permasalahan kita sama orang lain, karena pasien dia pun nggak cuma 1-2 orang juga kan, dan itu juga ada karena kode dia etik. harus menjaga itu. Ya. Mbak Lita, apa perasaan Mbak setelah menjalani terapi yang Mbak lakukan? Lebih tenang, perasaan saya happy karena saya merasa lebih baik. Secara mental, secara emosi saya lebih baik. Nah, terapi ini bagaimana terapi ini mengubah cara pandang Mbak terhadap permasalahan Mbak? Menurut saya mengajarkan saya untuk lebih lebih tenang, itu tadi, mengajarkan saya untuk lebih tenang, terus tidak overthinking, tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi, dan lebih tenang menyikapi hal-hal yang sedang terjadi. Luar biasa. Mbak Lita, apakah ini pelajaran terbesarnya? Iya. Terapi itu?
Menurut saya iya. Balita, apa yang Mbak ingin sampaikan ke diri Anda yang dulu? Ke diri Anda yang dulu, apa yang ingin Mbak sampaikan ke diri Anda yang dulu? Yang ingin saya sampaikan ke diri saya cuma kata maaf. Maaf, diri saya kemarin tidak memikirkan diri saya. Maaf, saya terlalu memikirkan orang lain. Saya terlalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Saya tidak memikirkan apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, dan saya tidak memikirkan kebahagiaan diri saya, sehingga ada di fase tersebut. Jadi ingin, hai diri aku, Iya, maafkan aku atas kelalaian atas diri aku sendiri di masa lalu, atas terlalu berlebihannya diri aku memahami orang lain sehingga melalaikan untuk memahami diri aku sendiri, terlalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Balita, jika Mbak bisa menggambarkan perjalanan Mbak dalam proses terapi ini dalam satu kalimat, seperti apa? Kalimat Dalam satu kalimat, perjalanan terapi Mbak seperti apa? prosesnya: cintai diri sendiri dulu, sayangi diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai dan menyayangi orang lain. Luar biasa ya, begitu hebatnya ya. Terapi itu merubah pola pandang balita gitu kan. Nah Mbak, apa pesan Mbak ke siapapun yang ingin mencoba mencari ketenangan melalui psikiater? Pesan saya, mungkin sebagian besar orang banyak yang ragu ya untuk berkonsultasi atau mendatangi psikiater karena stigma masyarakat itu. Pesan saya sih, diri kita itu kita yang tahu. Kapan kita perlu bantuan itu pun kita yang tahu. Jadi menurut saya nggak usah malu, nggak usah takut. Kalau memang kita merasa kita perlu bantuan, datang, nggak usah ragu gitu. Jadi benar-benar menyerahkan semuanya secara total ya. Itu kan satu bentuk usaha ya menurut saya. Iya, secara total sehingga kita benar-benar terbantukan secara mental gitu ya. Nah, dalam perjalanan yang begitu luar biasa gejolaknya, siapa yang membuat Mbak begitu kuat menghadapi ini semua? Anak-anak, pasti anak-anak. Selain anak-anak mungkin ada orang tua, pasangan, tapi yang utama anak-anak. Yang menguatkan saya, yang memotivasi saya untuk bisa harus sembuh, itu anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak saya tidak ada, sebelumnya kan ayahnya sudah memang tidak ada, jadi saya berpikir kalau bukan saya, siapa lagi yang harus ada untuk mereka, membersamai mereka, itu saya. Balita, terima kasih sharingnya, akan bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama seperti Balita. Semoga membantu. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama.